Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Halo sahabat semua, bersua lagi masih di channel Rumah Kita dalam ulasan 34 tema bakat talent mapping bersama saya Woro Tri Utami, praktisi talent mapping. Ya. Hari ini kita masih akan mengulas bahasan di area relating talents. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa bakat di sana, kali ini kita sampai pada bakat empathy. Nah, apa dan bagaimana bakat empathy ini kita akan ulas. Tapi sebelumnya, seperti biasa sahabat, jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, komen, share, subscribe, dan juga klik tombol lonceng agar sahabat semua tidak tertinggal ulasan bakat-bakat yang lain di channel Rumah Kita ini. Yuk, kita ulas untuk bakat empathy. Sahabat dan teman-teman semua, core strength dari bakat empathy ini adalah memahami emosi. Ya, memahami emosi. Oleh karenanya, orang-orang yang memiliki bakat kuat empathy biasanya memang merupakan orang yang peka, bahkan sangat peka. Peka terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Mereka memiliki kemampuan untuk bisa memahami dengan tepat, dengan benar apa yang dirasakan oleh orang lain. Seolah-olah mereka ini mengalami sendiri apa yang sedang dialami, apa yang sedang dirasakan oleh rekannya ini. Nah, seperti itu. Karena kemampuannya dalam memahami perasaan orang lain, karena kepekaannya yang sangat kuat ini tadi, maka biasanya orang empathy ini bisa memberikan respon atau feedback yang tepat sesuai dengan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut gitu. Nah, rekan-rekan dan sahabat semua, terkait hal tersebut tadi, maka paling tidak ada dua hal yang dibutuhkan oleh orang empathy untuk dia bisa mengaktualisasikan bakat empatinya dengan leluasa, dengan enak, dengan bagus, dengan memuaskan gitu. Apa saja? Yang pertama, orang dengan bakat empathy memerlukan keleluasaan untuk dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Dia perlu kebebasan untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Yang kedua, ya, dia memerlukan keleluasaan untuk bisa memberikan respon, ya. Dia memerlukan kebebasan untuk bisa memberikan feedback, ya, seperti apa yang dia rasakan. Feedback yang tepat seperti apa yang dia rasakan. Kenapa saya katakan tepat? Karena biasanya memang dia memiliki kemampuan untuk memahami perasaan orang lain sehingga respon yang dia berikan pun tepat sesuai dengan apa yang orang lain rasakan tersebut. Demikian. Nah, sekarang kita menuju pada kombinasi bakat. Bagaimana kalau bakat empati ini berkombinasi dengan bakat-bakat kuat yang lain? Tipe kekuatan dan potensi kekuatan apa yang sekiranya akan muncul dari sana? Yuk, kita coba lihat bagaimana kalau sekiranya empathy ya bergabung atau berkombinasi dengan bakat kuat connectedness dan juga communication. Empathy, connectedness, dan communication. Ternyata ketiga bakat ini di saat sama-sama kuat berada dalam pribadi satu orang gitu ya, akan membentuk tipe kekuatan caretaker. Caretaker. Ya. Potensi kekuatan yang muncul untuk tiga bakat ini pada mereka yang caretaker utamanya adalah spiritual, ya, rohani, ya, agama. Jadi biasanya memang mereka sosok-sosok yang dewasa, sosok-sosok yang matang seperti itu. Jadi tipe kekuatannya caretaker dan potensi kekuatan yang muncul lebih ke area spiritual. Nah, lanjut. Bagaimana kalau empathy bergabung berkombinasi dengan bakat kuat lain yaitu belief, ya, dan restoratif. Jadi ada empathy, ada belief, ada restoratif. Ketiga bakat ini ternyata akan bisa memunculkan tipe kekuatan sama caretaker, tetapi untuk potensi kekuatan yang lain yaitu konselor. Ya, jadi sama-sama tipe kekuatannya caretaker, tetapi kalau yang pertama tadi spiritual, kalau yang ini adalah konselor. Gitu. Nah, terakhir, bagaimana kalau empathy ternyata berkombinasi dengan bakat kuat yang lain yaitu analitik dan juga input. Empathy, analitik, input. Nah, ketiga bakat ini kalau dia ada di satu orang dan sama-sama kuat, ternyata akan memunculkan tipe kekuatan explorer. Dari tipe kekuatan explorer ini
ya, potensi kekuatan atau aktivitas yang sekiranya dia akan oke di sana, antara lain ada observing, ya, kemudian researching, surveying, ya, dan juga appraising. Jadi ada 4 kurang lebih: appraising, observing, surveying, dan juga researching. Nah, 4 aktivitas produktif ini atau potensi kekuatan ini, ya, memungkinkan untuk bisa bagus dilakukan oleh mereka yang memiliki tipe kekuatan explorer. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita selesaikan, ada 2 lagi yang mau saya ulas. Yang pertama, terkait kelemahan. Bagaimana kalau ternyata kita lemah di bakat empathy? Kalau kita lemah di bakat empathy, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah mengkonfirmasi ulang, menanyakan ulang kepada rekan kita tersebut apa yang sebenarnya dia rasakan. Ya, mungkin kita bisa sampaikan benar atau salah persepsi kita ini terhadap apa yang dirasakan, ya, atau kita tanyakan langsung apa sebenarnya yang dirasakan oleh teman kita ini, sehingga kita bisa memberikan feedback atau respon yang tepat sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ya, itu langkah pertama, menanyakan ulang, mengkonfirmasi ulang, seperti itu. Yang kedua, kalau bakat empati kita lemah, yang bisa kita lakukan selain mengkonfirmasi ulang adalah menggunakan tool atau alat lain, ya, yang bisa membuat kita lebih pasti menentukan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Mungkin bisa dengan kuesioner, mungkin bisa dengan survei, gitu ya. Nah, ini bisa membuat kita yakin atau lebih valid penilaian kita terhadap perasaan yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita bisa memberikan feedback atau respon yang tepat sesuai dengan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Nah, seperti itu teman-teman, hal-hal yang terkait dengan bakat empathy. Bagaimana kalau kuat, bagaimana kalau lemah. Terakhir sebelum saya tutup adalah profesi apa yang sekiranya cocok untuk mereka yang memiliki bakat kuat empati. Karena bakat kuat empati tadi core strength-nya adalah memahami emosi, maka profesi-profesi yang terkait dengan emosi tentu akan cocok, ya, untuk bakat empati ini. Contohnya seperti guru, ya. Guru di sini mungkin bisa guru TK, ya, guru PAUD, guru SD di kelas-kelas awal, gitu ya, itu pas sekali. Kemudian bisa juga menjalani aktivitas untuk HRD untuk sales, itu juga pas. Kenapa? Karena membutuhkan kemampuan untuk bisa memahami perasaan orang lain. Apakah dia puas dengan pelayanan kita, apakah dia puas dengan kinerja kita, atau apakah dia puas dengan barang yang dia beli dari kita. Nah, hal-hal seperti itu dibutuhkan untuk kita bisa menentukan respon selanjutnya. Apakah kita perlu perbaiki barang yang kita jual atau bagaimana? Itu kalau terkait di dunia bisnis. Kalau di perasaan, maka kita bisa mencoba mengevaluasi apakah pelayanan kita perlu kita perbaiki di sisi yang mana. Nah, hampir semua aktivitas usaha, ya, memerlukan kemampuan untuk bisa memahami apa sebenarnya yang dirasakan, apa yang sebenarnya dikeluhkan, gitu ya, oleh konsumennya. Itu kalau di bidang usaha. Karenanya bakat empathy dalam teamwork, entah 1-2 orang di sana, diperlukan. Kalau memang tidak ada, maka solusi yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya bakat empati lemah bisa menjadi salah satu cara, mengkonfirmasi, menanyakan ulang, atau dengan menggunakan alat dan tool lain, sehingga kita bisa tahu bagaimana perasaan orang lain yang sesungguhnya dengan tepat, sehingga bisa memberikan respon yang tepat terhadap perasaan orang lain tadi. Ya, saya kira demikian teman-teman dan juga sahabat semua, ulasan dari bakat empathy yang masih merupakan area relating talents dalam talents mapping. Saya akhiri, semoga cukup bermanfaat. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan.